Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak, kami dari kelas A ingin mempresentasikan tugas kelompok sistem basis data. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Faisal Karisma. Lalu ada teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jasar Abdurrahman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bintang Immanuel Putra Gultom. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adiatmara Zendra. Izin memperkenalkan diri, saya Rio Gunawan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok. Langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cesar Abdurrahman. Silakan. Pertama di sini ada eh, try it atau solve it di poin soal nomor 2, di mana soal ini tuh perintahnya buatlah sebuah model konseptual berdasarkan skenario yang diberikan. Lalu tugas utamanya ada entitas, yaitu objek atau konsep utama yang ditanyakan keperluan yang perlu disimpan. Contohnya seperti perusahaan dan juga luxury box di sini. Lalu ada atribut. Atribut ini adalah detail atau properti dari setiap entitas. Contohnya ada nama perusahaan dan jumlah kursi. Lalu ada hubungan. Hubungan ini adalah cara entitas-entitas tersebut saling terhubung satu sama lain, terutama untuk melacak data sewa yang bisa berubah setiap tahunnya. Yang pertama ada perusahaan atau company. Entitas ini berfungsi untuk menyimpan semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan yang menyewa luxury box. Yang kedua ada kotak mewah atau luxury box. Entitas ini adalah entitas yang menyimpan seluruh detail spesifik dari setiap unit kotak luxury yang disewakan. Selanjutnya ada sewa atau lease, yaitu adalah entitas penghubung atau intersection entity yang fungsinya sangat vital, yaitu untuk mencatat data historis. Itu hubungan antar perusahaan dengan luxury box dalam periode waktu tertentu. Hubungan antar entitasnya yaitu yang pertama satu entitas perusahaan dapat terhubung dengan banyak catatan di entitas sewa. Ini karena suatu perusahaan bisa menyewa banyak kotak di saat yang bersamaan. Lalu yang kedua ada satu entitas kotak mewah atau luxury box juga dapat terhubung dengan banyak catatan di entitas sewa karena kotak yang sama akan disewakan kepada perusahaan yang berbeda dari tahun ke tahun. Yang terakhir ada setiap catatan di dalam entitas sewa secara spesifik hanya terhubung ke satu perusahaan dan satu luxury box untuk satu tahun sewa tertentu. Selanjutnya ada untuk soal keempat, di mana soal keempat ini dia eh, menggambarkan sebuah diagram ER untuk situasi tersebut. Nah, di dalam tugas ini ada 6 hal penting. Yang pertama ada pernyataan masalah, di mana pernyataan masalah ini adalah meringkas dengan jelas apa masalah utama yang dihadapi oleh si pengguna Oracle Group atau singkatannya IOUG. Terus yang kedua ada pernyataan solusi yang diusulkan, yaitu menjelaskan bagaimana rancangan database dapat menjadi solusi untuk masalah tersebut. Yang ketiga ada kebutuhan informasi, yaitu mendaftar secara rinci semua jenis data yang diperlukan, disimpan dan dikelola oleh sistem. Selanjutnya ada aturan bisnis, yaitu menulis aturan-aturan atau batasan yang berlaku dalam data dan hubungan antar data tersebut. Lanjut, ada asumsi, menyatakan dengan jelas asumsi yang dibuat untuk mengisi informasi yang mungkin tidak dijelaskan secara spesifik dalam studi kasus. Dan terakhir ada model hubungan entitas, itu mendeskripsikan rancangan final dari database, termasuk entitas, atribut, dan hubungannya. Mungkin itu saja dari soal 2 dan 4 bisa dilanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya di bagian 8 strip 2, di soal nomor 2 bisa dilihat ada suatu entity relationship diagram. Di sini ditanyakan, yang pertama itu mengapa start time-nya menjadi bagian dari UID dari assignment. Start time dimasukkan ke dalam unique identifier karena waktu mulai menentukan
identitas unik dari setiap assignment. Dalam sistem penjadwalan, satu ruangan bisa digunakan berkali-kali pada hari yang sama. Misalnya ujian matematika pada pukul 8 dan ujian fisika pada pukul 1 siang, berada di ruangan yang sama, tetapi jelas merupakan dua kegiatan yang berbeda. Jadi kalau UID-nya hanya terdiri dari room dan date, maka kedua kegiatan itu bisa dianggap sama oleh sistem. Karena itu, start time ditambahkan agar setiap assignment memiliki kombinasi unik yang merepresentasikan satu kegiatan tertentu pada waktu tertentu. Selain itu, hal ini juga membantu sistem mendeteksi bentrok jadwal karena setiap kegiatan sudah punya tanda waktu yang pasti dan tidak bisa disamakan dengan kegiatan lain. Lalu di bagian B ditanyakan juga tiga contoh time-related constraint dari ERD ini dan apakah termasuk conditional non-transferability. Yang pertama itu ada end time-nya itu harus lebih besar dari start time. Ini aturan dasar karena setiap kegiatan harus selesai terlebih dahulu setelah dimulai. Tidak logis kalau waktu berakhir lebih awal daripada waktu mulai. Constraint ini tidak termasuk conditional non-transferability karena berlaku mutlak untuk setiap data tanpa syarat apapun. Yang kedua itu tidak boleh ada dua kegiatan yang saling tumpang tindih di ruangan yang sama. Artinya kalau satu ruangan sudah dipakai pada pukul 8 sampai jam 10, maka tidak ada kegiatan lain yang bisa dilakukan di ruangan itu. Ini juga bukan conditional non-transferability, melainkan aturan konsistensi waktu yang berlaku umum untuk semua jadwal. Yang ketiga ada assignment tidak boleh dipindahkan atau diubah setelah waktunya dimulai. Misalkan jika ujian sudah berjalan sejak pukul 9, maka data assignment tersebut tidak boleh lagi diubah, seperti mengganti ruangan, waktu atau pengawas. Ini baru termasuk conditional non-transferability, karena perubahan hanya diperbolehkan jika kondisi waktu belum dimulai. Begitu kegiatan sudah aktif, data tersebut menjadi tidak bisa dipindah dan non-transferable. Selanjutnya bisa berpindah ke bagian 8 strip 3. Nah, pada bagian 8 strip 3 ini, pada nomor 3, ditanyakan ketika nilai seorang siswa berubah, kita tidak hanya ingin tahu berapa nilai barunya, tetapi juga siapa yang mengubahnya, kapan perubahan itu dilakukan, dan mengapa perubahan tersebut terjadi. Dalam konteks basis data, informasi seperti ini dicatat dengan cara yang disebut journaling atau logging, yaitu proses menyimpan riwayat setiap perubahan agar data lama tetap dapat dilacak di kemudian hari. Nah, untuk memodelkan nomor 2 ini, kita mulai dari entitas enrollment, yang merupakan hasil resolusi many-to-many antara student dan kelas. Enrollment ini berfungsi sebagai penghubung antar siswa dan kelas yang diikutinya dan di dalamnya terdapat atribut grade yang mencatat nilai siswa tersebut. Namun karena nilai bisa berubah, maka kita perlu entitas tambahan untuk mencatat sejarah perubahan nilai. Entitas itu bisa kita beri nama misalkan grade change. Nah, di mana logikanya? Grade change ini memiliki hubungan many to one ke enrollment. Karena satu entitas enrollment bisa memiliki banyak riwayat perubahan nilai seiring waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari kedua soal ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan untuk di poin 8 strip 4, yaitu pada soal kedua. Di mana soal kedua ini kita untuk harus membuat sebuah entitas relationship untuk sama sporting goods ERD, di mana pada nomor 2 ini untuk mencatat penjualan dari setiap region. Nah, pada kelas pertama atau entitas pertama itu terdapat region, di mana memiliki atribut yaitu region ID dengan primary key, kemudian ada nama, kemudian ada customer ID, entitas customer, di mana atributnya itu customer ID dengan primary key, terus nama, dan region ID dengan foreign key. Terus ada warehouse, di mana memiliki atribut yaitu warehouse ID dengan primary key, kota, zip code, country, atau apa namanya, atau negara, terus nomor telepon, dan juga region ID sebagai extra-nya atau foreign key-nya. Kemudian ada produk, di mana memiliki atribut yaitu produk ID dengan primary key, kemudian nama, deskripsi, eh, harga, kemudian gambar. Lalu terdapat order, di mana yang berisi order ID dengan primary key, order tanggal, order method, kemudian memiliki customer ID sebagai foreign key dan juga sales sebagai foreign key-nya.
relasinya itu region dengan customer itu one to many. Sehingga satu region itu dapat memiliki banyak customer. Kemudian region ke warehouse di mana memiliki relasi itu one to many juga, yaitu satu region dapat memiliki banyak warehouse atau gudang. Kemudian customer to order itu one to many. Jadi satu customer itu dapat membuat banyak order. Nah, kemudian order to produk di mana many to many. Jadi setiap order itu dapat mencakup banyak produk dan setiap produk itu bisa ada di banyak order. Kemudian pada nomor 4 ini sama saja dengan nomor 2, tetapi ini pada bagian akuntansinya. Jadi ada tambahan sedikit untuk bagian entitasnya itu yaitu di departemen. Ya, di mana departemen ini memiliki atribut yaitu atribut departemen ID dengan primary key, kemudian ada nama, dan kemudian ada employee atau eh, customer untuk pelanggan setia gitu. Employee ini memiliki employee ID dengan primary key, kemudian nama depan, nama belakang, user ID, eh, tanggal start, kemudian ada gaji, dan juga departemen ID sebagai foreign key-nya. Lalu relasinya itu untuk relasinya itu sama saja sama yang kayak nomor 2 tadi, yaitu customer order itu one to many. Jadi satu customer itu bisa membuat banyak order. Kemudian order ke produk itu many to many. Jadi setiap order itu mencakup banyak produk dan setiap produk itu bisa ada di banyak order. Kemudian yang berubah itu ada di employee. Employee ini bisa ada employee to order itu one to many. Jadi satu sales atau apa namanya satu employee itu dapat menangani banyak order yang ada. Nah, dan yang terakhir itu ada departemen ke employee, di mana satu apa namanya memiliki relasi yaitu satu one to many. Jadi satu departemen itu memiliki banyak employee. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu pada file atau materi 9 strip 1, yaitu tentang periksa data sampel pada tabel-tabel dalam database DGS on demand, yaitu ada tabelnya di bawah. Nah, terus periksa apakah terdapat pelanggaran terhadap integritas entitas, integritas referensial, dan integritas kolom. Identifikasikan semua pelanggaran integritas data yang ada. Nah, asumsikan bahwa semua kolom tanggal harus menggunakan format tanggal dan semua kolom biaya atau kos harus menggunakan format angka. Dapat kita lihat, itu ada tabelnya ada 3. Yang pertama, tabel klien, yaitu dengan kolom ID, first name, last name, phone name, dan email. Kemudian pada tabel event, yaitu ada kolom ID, name, data, description, cost, client ID, dan time code. Kemudian pada tabel times, yaitu ada kode dan description. Nah, kita akan melakukan pengecekan apakah ada pelanggaran pada integritas entitas. Integritas entitas itu apa sih? Yaitu setiap tabel harus memiliki primary key yang unik dan tidak bernilai nol. Kita periksa pada tabel klien ID ini semua udah bernilai unik, yaitu isinya 145.719. Itu sudah unik, tidak ada pelanggaran. Kemudian pada tabel event semua juga sudah bernilai unik, yaitu 15, 17, 25, dan 50. Kemudian pada timescode semua sudah bernilai unik, yaitu char, run, seek, dan drop. Jadi kesimpulannya pada integritas entitas ini tidak ada pelanggaran. Lanjut kita cek pada integritas referensial. Apa itu? Setiap nilai foreign key harus menunjukkan ke nilai primary key yang valid pada tabel referensial atau bernilai nol. Kita lihat pada client ID, itu 100 ada di klien. Kemudian client ID 45 ada di tabel klien. Sedangkan client ID 77 itu tidak ada di tabel klien. Dan times code BB itu tidak ada di tabel times. Jadi kesimpulannya kalau untuk yang integritas referensial itu ada pelanggaran dua, yaitu di nilai client ID yang 77 itu tidak ada pada tabel klien, dan nilai Times Code yang BB itu tidak ada pada tabel Times. Kemudian kita cek lagi untuk integritas kolom, yaitu setiap kolom harus berisi data yang sesuai dengan tipe data yang telah ditentukan. Kolom data semua berisi format yang valid, yaitu 2212. Ada satu yang tidak valid, yaitu day before wedding. Itu bukan format tanggal. Kemudian pada kolom cost berisi nilai numerik seperti 8000, 400, dan 100 itu
benar, tetapi ada satu baris yang yaitu isinya 2GS, itu bukan angka. Jadi terdapat dua pelanggaran juga pada integritas kolom, yaitu di nilai data, yaitu yang di forwarding dan cost 2GS. Kemudian lanjut pada file 9 strip 3, itu untuk menegakkan hubungan eksklusif diperlukan check constraint yang memastikan bahwa kolom A tidak bernilai nol dan kolom B bernilai nol, atau kolom A bernilai nol dan kolom B tidak bernilai nol. Untuk menegakkan hubungan yang tidak dapat dipindahkan non-transferable relationship, diperlukan pemrograman tambahan untuk memastikan bahwa kolom for IK ini tidak dapat diperbarui. Rio pindah untuk di 9 strip 3. Jadi untuk entitas food item, order, dan order line, langkah penegakan hubungan atau relationship enforcement adalah sebagai berikut. Misalnya, kita check contrast diperlukan. Jika ada exclusive relationship, maka digunakan check contrast untuk memastikan bahwa hanya satu kolom dari dua hubungan yang aktif pada suatu waktu. Contoh, untuk menegakkan hubungan eksklusif, harus memastikan bahwa kolom A is not null dan kolom B is null, atau kolom A is null and kolom B is not null. Yang kedua, additional programming diperlukan. Jika hubungan bersifat non-transferable, maka diperlukan pemrograman tambahan agar nilai foreign tidak dapat diperbarui setelah diinputkan. Kemudian untuk many-to-many relationship, order food item melalui order line, diperlukan kombinasi antar constraints dan trigger. Constraints memastikan bahwa setiap order line memiliki nilai order ID dan food item ID yang valid. Trigger atau pemrograman tambahan dapat digunakan untuk mencegah duplikasi pasangan order ID, food item ID, dan tabel order ID. Jadi untuk menjamin integritas hubungan antar tabel, digunakan kombinasi antar check constraints dan additional programming sesuai jenis hubungannya. Sekian dari saya. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Sal. Loh, Udah lah yuk. lanjut ya. Loh, gitu. Lalu pada 9.2 ini, pada soal nomor 2, dijelaskan bahwa soal nomor 2 ini membahas tentang pemetaan atau mapping antara elemen-elemen yang terdapat pada Entity Relationship Diagram atau ERD dengan elemen-elemen yang ada pada struktur fisik basis data. Dalam proses perancangan sistem, tahap analisis menghasilkan model konseptual berupa ERD, sedangkan tahapan desain mengubah model tersebut menjadi struktur fisik yang dapat diimplementasikan di dalam database manajemen sistem. Setiap komponen pada ERD ini memiliki padanan di dunia basis data. Misalkan, entity pada ERD ini akan diubah menjadi tabel pada database. Karena entity mewakili objek nyata yang datanya akan disimpan di dalam tabel. Lalu atribut pada ERD menjadi kolom karena atribut merupakan informasi yang mendeskripsikan entity dan dalam tabel informasi itu disimpan sebagai kolom. Lalu yang ketiga ada instance pada ERD menjadi row karena setiap baris dalam tabel mewakili satu kejadian nyata dari entity tersebut. Primary UID atau Unique Identifier menjadi primary key, yaitu kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris data yang secara unik. Lalu pada secondary UID menjadi unique key yang berfungsi untuk memastikan nilai kolom tertentu tetap unik walaupun bukan kunci utama. Sementara itu, relationship pada ERD diterjemahkan menjadi foreign key di database, yaitu kolom yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lain untuk menjaga keterkaitan data antar entitas. Adapun istilah analisis dipasangkan dengan IR model dan desain dipasangkan dengan physical design. Karena IR model merupakan hasil dari tahap analisis, sedangkan physical design merupakan hasil dari tahap perancangan fisik di BMS. Dengan demikian, setiap elemen dalam ERD memiliki padangan langsung dalam struktur database yang sesungguhnya, dan urutan pada tabel tersebut tidak menunjukkan proses kerja.
melainkan hubungan konseptual tahap analisis dan tahap desain fisik. Lalu di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yang dimana nomor 4 ini berkaitan dengan aturan penamaan atau naming convention dalam perancangan basis data, yaitu bagaimana cara membuat nama tabel, kolom, dan entitas agar ringkas, konsisten, serta mudah dibaca oleh pengembang. Dalam pembuatan database, penting untuk menggunakan nama yang jelas namun tidak terlalu panjang agar mudah dikenali dan tidak menimbulkan kesalahan saat penulisan query. Misalnya, istilah pada nomor 1 ini ada akademik major dapat disingkat menjadi acat underscore major atau acat underscore MGR untuk menghindari penggunaan spasi dan membuat nama lebih singkat tetapi tetap bermakna. Lalu pada nomor 2 terdapat undergraduate dapat disingkat menjadi UGRD atau undergrad, sedangkan class dapat ditulis sebagai CLS tergantung kebijakan gaya penamaan yang digunakan. Selain itu, ada beberapa aturan umum yang harus diperhatikan seperti menghindari spasi dan karakter khusus dalam nama tabel, lalu tidak memulai nama dengan angka, dan tidak menuliskan nama dalam bentuk tunggal. Sekian presentasi dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di bagian 9/4 nomor 2, di sini kita diminta untuk mengubah stub supertype di mode restoran ini menggunakan single table dan juga two table. Nah, pada model ini, entitas stub berperan sebagai supertype yang memiliki seluruh karyawan dengan atribut umum seperti ID, first name, last name, date of birth, dan salary. Dari entitas ini muncul beberapa subtype, yaitu order taker, cook, manager, dan other, yang masing-masing memiliki atribut khusus. Misalkan Undertaker yang memiliki overtime rate, Cook yang memiliki training, dan manager yang memiliki budget serta target revenue. Jika model ini diubah menggunakan single table, maka semua data dari supertype dan seluruh subtype disimpan dalam satu table bernama stub. Di dalam table tersebut, atribut umum dan khusus digabungkan menjadi satu. Kolom seperti overtime rate, training, budget, dan target revenue menjadi opsional, tergantung pada jenis stubnya. Selain itu, ditambahkan kolom baru bernama stub type yang akan membedakan tipe type. Misalnya OT untuk order taker, CK untuk cook, dan MG untuk manager. Dengan cara ini, semua data tersimpan di satu table, tetapi sistem tetap bisa membedakannya. Sedangkan jika kita menggunakan two table, maka modelnya dibuat lebih terpisah. Table stub menyimpan data umum, sedangkan setiap subtype seperti order taker, cook, dan manager memiliki tabelnya sendiri yang berisi atribut khusus. Setiap table subtype dihubungkan ke table stub melalui kolom ID yang sama, sehingga hubungan antara supertype dan subtype bersifat 1:1. Cara ini membuat struktur data lebih teratur dan memudahkan pengelolaan atribut yang berbeda-beda untuk tiap jenis tab. Kesimpulannya, single table implementation lebih sederhana karena hanya menggunakan satu table, tetapi memerlukan kolom pembeda dan aturan tambahan. Sementara two table lebih terstruktur dan rapi karena tiap tipe stub memiliki tabel sendiri, meskipun jumlah tabelnya menjadi lebih banyak. Sekian soal yang bisa saya bahas. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.